warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serendra Mita Sabrina, NIM 1811-02-073, kelas 6 SPIC, mata kuliah Metode Sejarah Lisan, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, sebelumnya saya berbicara panjang lebar. Alangkah baiknya saya memperkenalkan salah satu ustadz yang ada di Masjid Raya Balimbiang. Ustadz, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada adik dari mahasiswa yang mana kesempatan kini beliau memberikan suatu metode bagaimana masjid sejarah berdiri dan juga berkembang selanjutnya. Kalau kita lihat masjid itu keberadaannya di daerah Kampung Belimbing, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Salah satunya masjid yang tertua di Kelurahan Kuranji pada saat ini. Karena saya sendiri angkatan yang kelima diangkat di masjid sebagai baik itu imam, ulama dan pengurus masjid tersebut. Karena setahu kita masjid itu di awalnya itu sejarah yang kita terima dari orang tua-tua sebelumnya. Dari beliau nyatakan masjid itu dulu awalnya musala, kata surau yang terdiri dengan kayu apa adanya. Kemudian dengan perkembangan jamaah mungkin lebih banyak, maka dari awalnya dari situlah dibuatlah bangunan yang permanen layaknya seperti masjid yang ada pada saat ini. Kalau kita lihat sejarah daripada masjid itu secara pasti kita tidak menentukan, cuman perkiraan kita karena waktu zaman merdeka itu masjid sudah mulai dibangun, sebelumnya itu surau. Maka di situ dilihat di dinding masjid didirikan, masjid itu 1945 didirikan. Maka kita mengambil patokan begitulah dasarnya masjid diberikan awalnya. Karena masjid itu di samping untuk beribadah bagi masyarakat jamaah, dan juga masjid difungsikan dari awalnya itu adalah tempat pembukaan, tempat stariat jamaah Satariyah Kota Padang. Karena kita itu bukan sekedar untuk tempat beribadah, dan juga stariat jamaah Satariyah awal berdirinya masjid didirikan, dan juga ada kegiatan lain barangkali mengenai masjid di masjid kita. Baiklah Ustadz, apakah ada fungsi atau aturan yang dibuat dari awal berdirinya masjid sampai sekarang gitu? Kita aturan itu memang ada, tapi tidak terlalu ketat aturan. Yang jelas pasti masjid itu didirikan atau dilaksanakan di samping untuk beribadah, sesuai saya sampaikan tadi itu fungsinya kan gitu ya. Yeah. Fungsinya di samping beribadah dan juga tempat stariat jamaah Satariyah Kota Padang, dan sekaligus tempat pembukaan wirid tarikat Sataring, dan juga tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar berzikir atau maulid Nabi. Dan juga di samping TPQ atau TPA atau TPSA dulunya didirikan. Begitulah, bukan sekedar untuk beribadah. Karena kita lihat dinding masjid yang ada itu bukan adalah di masjid itu terdapat gambar itu pulau, itu menggambarkan bahwa masjid itu sekaligus beribadah dan juga tempat menuntut ilmu. Demikian.
Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah masjid itu didirikan oleh seorang diri atau masyarakat ramai-ramai gitu? Mengenai masjid, memang awalnya dicetus beberapa daripada orang tua kita. Salah satu daripada dasarnya mendirikan masjid itu orang tua daripada orang tua kita, atau abah gaib daripada saya sendiri. Beliau sekaligus pengurus masjid di situ dan juga selaku imam, dan juga beliau pencetus ketua jamaah Satariyah Kota Padang dari dulunya. Beliau itu didirikan masjid tersebut beberapa ulama-ulama lainnya, dan juga itu dilaksanakan secara bersama-sama di samping jamaah dan juga ada di kalangan masyarakat. Yang penting masjid itu bukan secara pribadi, tapi bersama-sama dilaksanakan pembangunan dan dilaksanakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid itu. Sifatnya adalah bergotong royong, berjamaah, bersama-sama. Demikian. Perbedaan tadi apa? Baiklah, Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan dari awal mula didirikan masjid itu bentuk bangunannya sampai sekarang ini? Baik, mengenai perbedaan itu sangat luar biasa dan sangat signifikan daripada jamaah masjid-masjid lain. Yang jelas, yang pasti sesuai saya sampaikan, kalau perbedaan bangunannya dulu awalnya itu dilaksanakan belum pemanen, semacam musala surau dengan dasar kayu, baik itu dinding kayu, semuanya terbuatan kayu. Sekali kemudian dengan perkembangan jamaah begitu ramai, dilaksanakanlah pembangunan secara permanen dengan bata. Dasarnya itu masjid salah satunya yang tidak ada basi, karena didirikan itu tuh hanya tembok, beberapa tembok dan dinding yang sangat luar biasa. Didirikan itu tuh berdasarkan sesuai karena masjid itu adalah mempunyai 5 suku, yakninya suku Jamba, Caniago, Koto, Malinsiang, dan yang pasti yang mempunyai masjid itu adalah 5 suku. Makanya atap didirikan dari orang tua-tua dulu kita dulunya itu adalah 4 tingkatan, dari atap dasar sampai ke atas itu didirikan 5 tingkatan. Tujuannya fadilahnya adalah bahwasanya masjid itu adalah dilaksanakan atau didirikan 5 suku yang mempunyai masjid tersebut. Kemudian tonggaknya di dalam itu kita buat 4 tonggak dasarnya. Karena kenapa? Karena berdirinya masjid itu terdiri daripada 4. Yang pertama imam, khatib, bilal, garin. Itulah akan terjadilah masjid. Makanya panjang namanya masjid itu yang mempunyai kampung 5 suku tersebut. Dan juga kalau masalah aliran, kita sudah jelaskan bahwa aliran kita aliran Satariyah. Kalau Satariyah itu istilah orang kita itu orang kuno, karena masjid itu di samping beribadah salah satu yang lazim dilaksanakan daripada orang tua kita sembahyang 40. Kalau sudah masuk bulan Sa'ban dan juga masuk bulan lainnya itu jamaah sudah menetapkan sembahyang 40. Tidur di sana selama 40 hari kita berjamaah tanpa putus-putusnya jamaah tersebut. Itulah suatu ciri khas kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian masjid kita itu kita laksanakan baik itu khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu laksanakan dengan bahasa Arab, tidak kita benarkan dengan bahasa Indonesia karena kita jamaah Satariyah. Kalau kita sholat Idul Fitri kita bahasa Arab, Idul Adha bahasa Arab, Jumatan khutbahnya bahasa Arab, dan sholat tarawih kita laksanakan 20 tarawih dan 3 witir 23. Kemudian dengan pelaksanaan tersebutlah
itulah yang namanya jamaah. Itulah perbedaan daripada masjid Raya Belimbing dengan masjid yang ada lingkungan daripada tempat lain. Nah, itulah suatu perbedaan karena dari awalnya sampai saat ini belum ada perubahan. Itu sangat kita pertahankan masjid tersebut. Barangkali itu sejarah yang kami terima dari para guru-guru tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas waktu dan tempatnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.